Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya mau menyambut jemaat dimanapun kita berada. Mari kita teduhkan hati kita untuk pagi ini. Kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kalau kami masih boleh bernafas Tuhan, ini merupakan sebuah anugerah. Kesempatan baru bagi kami Tuhan, kesempatan baru untuk melihat rencana-Mu yang terus ada dalam hidup kami Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang lebih lagi Tuhan. Kami mau bawa hidup kami Tuhan. Kami ingin minta ampun jika ada hal-hal yang belum berkenan di mata Engkau Tuhan. Layakkan kami agar kami dapat terus senantiasa berjalan bersama dengan Engkau. Dan kami dapat lebih mengerti lagi apa yang kami ingin lakukan dalam hidup kami. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan di pagi ini bagi setiap kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus menjamah setiap jemaat yang hadir dalam doa pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu Tuhan. Kami mau bawa ucapan syukur kami. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersama katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari lebih sungguh lagi katakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang kami perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup. Mari angkat hatimu, katakan, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan.
ucapan syukur kami Tuhan. Syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Haleluya, ini ucapan syukur kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu katakan bersama, tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menolong. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, pada Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku, hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami Tuhan, yang tak pernah habis. Segala bentuk pertolongan, orang-orang yang Engkau taruh di sekitar kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang Kau berikan bagi kami. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari lebih lagi angkat hatimu, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku
Terima kasih untuk segala bentuk pertolongan yang Kau berikan bagi kami Tuhan, yang ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan, selain dengan mempersembahkan segenap hidup kami saja Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari Bapak Ibu angkat pujian ini dari awal. Katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan. Terima kasih Bapa, Kaulah harapan kami. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Dengan apa kan ku balas? Mari lebih lagi katakan. dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku Kami mau mempersembahkan hidup kami Tuhan. Inilah hidup kami, pakai kami Tuhan. bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, selamat pagi. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, pagi ini kami sungguh berbahagia jika kami merenungkan betapa kami diberkati setiap harinya. Setiap pagi kami boleh bangun pagi dan jiwa kami disegarkan. Terima kasih. Pagi ini kami mau mulai dengan renungan firman Tuhan ini yang mengantar setiap kami untuk melakukan kegiatan seharian ini. Terima kasih, mohon pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya kita itu diciptakan supaya menjadi anak-anak Allah. Itu sebenarnya. Ya. Jadi anak Allah itu tentu saja bukan hanya beragama. Kalau cuma beragama mudah. Pagi hari doa pagi ikut seperti absen gitu ya. Bukan. Ya, jadi menjadi anak Allah itu adalah memiliki karakter anak Allah. Sehingga bukan soal kegiatannya, tapi karakter yang ada di dalam. Bukan bagian luarnya yang kelihatannya agamawi, bajunya baju agama, bukan. Ya, tapi jauh di lubuk hati, jauh di dalam pikiran, karakter kita itu memang benar anak Allah. Kenapa sih disebut anak Allah? Banyak orang belum mengerti hal sederhana ini. Mereka pikir Allah itu beranak mungkin ya di rumah sakit. Bukan itu maksudnya. Disebut anak Allah karena ya di Kejadian 2 ayat 7 itu kan menjelaskan bahwa manusia itu rohnya berasal dari Allah. Itulah sebabnya dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 28 tertulis bahwa manusia itu keturunan Allah juga. Jadi disebut anak Allah karena memiliki roh yang berasal dari Bapa di surga. Jadi kita semua harusnya menjadi anak-anak Allah. Ya, begitu harusnya. Jadi semua ciptaan, artinya manusia, itu disebut anak Allah. Dalam kasus lain, malaikat disebut anak Allah juga. Ya, kalau Tuhan Yesus disebut anak tunggal Allah Bapa, itu beda. Ya. Jadi karena roh yang ditempatkan dalam diri kita itu diingininya dengan cemburu, artinya Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Ya, coba kita baca Yakobus pasal 4 ayat 5. Saya bacakan ya. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Diingini apa, saudara? Supaya kembali kepada Bapa. Ya, artinya supaya selamat. Tuh. Makanya di 2 Petrus 3 ayat 9, di situ dijelaskan sangat jelas. Itulah sebabnya Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. 2 Petrus 3 ayat 9 ya. Coba kita baca ya. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Saya bacakan ya saudara. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Jadi Allah kita menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat, supaya selamat maksudnya, saudara. Ya, dan itu sama dengan Yakobus tadi, Yakobus 4 ayat 5. Roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diinginnya dengan cemburu, diingininya dengan sangat amat kuat. Tuhan ingin kita selamat, gitu. Jadi anak Allah. Ya. Tapi manusia suka anggap enteng anugerah ini. Makanya seharusnya jika manusia mati, Pengkhotbah 12 ayat 7. Seharusnya jika manusia mati, tubuhnya, fisiknya kembali ke debu tanah. Seperti semula. Tetapi roh kita harusnya kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Roh kita harusnya kembali ke surga, ke langit yang baru, bumi yang baru, sesuai dengan kehendak Allah sendiri, bahwa ia tidak menginginkan seorang pun binasa. Ya, jadi kita disebut anak Allah. Secara de jure atau secara hukum memang sudah menjadi anak Allah. Tapi secara fakta, de factonya, kita harus berjuang mematikan
kedagingan kita ini, mematikan manusia lama kita. Ya. Jadi seluruh makhluk ciptaan itu yang memiliki roh, itu rohnya pasti dari Bapa. Makanya disebut anak Allah. Ya. Dalam Ibrani 12 ayat 9, di situ ditegaskan. Coba saya bacakan lebih dahulu ya. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dari Bapa kita yang di bumi aja kita dapat hajaran, ganjaran, dan mereka tetap kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita beroleh hidup? Kalau udah Bapa kita yang di bumi aja kita hormat, apalagi kepada Bapa segala roh. Nah, istilah Bapa segala roh ini menandakan bahwa semua roh keluarnya dari Bapa. Ya, makanya disebut anak Allah. Supaya kita beroleh hidup. Kan gitu, saudara. Ya. Jadi jangan sampai kita hidup cuma satu kali ini saja, tetapi tidak mengerti bahwa kita itu dirancang menjadi anak Allah. Nah, selama ini kita hidup bagaimana? Coba kita evaluasi setiap kita, bagaimana kita hidup. Bagaimana kita bertingkah laku ketika kita dibuat kecewa, dibuat marah, dihina, dibully, dan lain-lain. Bagaimana? Dari situ kita akan lihat bahwa apakah karakter kita ini sudah terbentuk menjadi karakternya anak Allah atau belum. Ya, meskipun banyak peribahasa mengatakan bahwa dalamnya lautan bisa diukur, tapi dalamnya hati tidak bisa. Sebenarnya itu peribahasa tidak terlalu tepat 100% juga, sebab apa yang ada di hati manusia kan keluar lewat mulut. Jadi kita bisa mengukur seseorang hatinya itu lewat perkataannya. Apakah yang dikatakannya itu menjadi berkat bagi banyak orang, ataukah yang dikatakannya itu malah menyebarkan suasana negatif. Nah, dari situ kita tahu seseorang itu anak Allah atau bukan sebenarnya. Saudara, setiap pagi kalau kita merenungkan seperti ini, yang perlu diperhatikan adalah dampaknya. Apa dampaknya kalau saudara berdoa pagi bersama kita lalu mendengarkan renungan? Apakah saudara berubah atau tidak? Kalau tidak berubah, semuanya ini sia-sia, saudara. Saudara tiap pagi berdoa, kalau nggak mau berubah, nggak mau bertobat, itu sia-sia. Tetap tidak selamat. Ya, karena keselamatan itu anugerah dari Allah sendiri. Tetapi kitanya harus mau bertobat, harus mau taat. Kalau tidak ya nggak selamat. Kan gitu ya, saudara ya. Jadi ini harusnya membuat kita sangat bahagia loh. Kita disebut anak Allah. Anak yang maha tinggi, bayangkan. Mestinya kita semangat, bahagia. Mestinya kita juga melakukan semua perintah Tuhan. Tidak perlu diajar, tidak perlu dipaksa, tidak perlu diberikan ancaman. Sebab semuanya ini memang menyenangkan untuk Tuhan. Dan kita juga senang melakukannya. Kan menyenangkan juga untuk kita semua. Jadi saudara, saya cuma sarankan saudara bagikan kebenaran seperti ini kepada banyak orang. Ajak mereka bergabung setiap pagi, ya, untuk berdoa bersama-sama, memuji Tuhan sama-sama, dan merenungkan firman bersama-sama. Setelah itu barulah kita berkegiatan hidup, bekerja, berdagang, dan seterusnya. Akan sangat berbeda orang yang mendengarkan, yang berdoa pagi, merenungkan kebenaran lebih dahulu baru bekerja, atau orang yang tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Sangat beda, saudara. Ingat, kita semua anak-anak Allah. Makanan kita adalah firman Tuhan. Makanan untuk jiwa dan roh kita. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami sekali lagi mengucap syukur Tuhan.
Kalau pagi ini jiwa kami disegarkan kembali dengan renungan firman Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati. Tuhan layakkan semua menjadi anak-anak Allah. Itulah kerinduan kami juga Tuhan. Biar kami percaya Tuhan sudah mendengar setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.